semuanya. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini, yaitu kami dapat bangun kembali dengan sehat serta semangat yang baru. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan agar kami dapat memahami firman-Mu, dan juga dampingilah kami ya Tuhan agar dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Udah berterima kasih sama berkat Tuhan belum? Mungkin sebelum aku mulai renungannya, aku punya pertanyaan buat kalian yang berhubungan sama renungan pada pagi hari ini. Pertanyaannya itu, pernah gak sih kalian ngerasain takut waktu situasi tertentu? Kalau enggak, grogi banget rasanya sampai enggak bisa mikir apa-apa. Ini adalah firman yang mungkin relate sama kalian waktu ngerasa takut dan grogi banget. Firmannya sendiri aku ambil dari Hakim-Hakim pasal 15 ayat 14 yang berbunyi, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Jadi firman itu bercerita tentang ketakutan orang-orang Yehuda saat mereka didatangi orang-orang Filistin yang sedang mencari Simson. Buat cari rasa aman biar orang-orang Filistin gak nyerang Yehuda, jadi 3.000 orang suku Yehuda datangin gua di gunung Batu Etam, tempat Simson berada. Mereka mau nyerahin Simson kepada orang-orang Filistin. Gak seperti orang-orang Yehuda yang ketakutan terhadap orang dan mencari aman dari pasukan Filistin. Simson justru berani diikat dan diserahkan kepada pasukan Filistin di Lehi. Tetapi Allah tidak meninggalkan Simson sendirian. Roh Tuhan berkuasa atas Simson sehingga dia dengan mudah ngelepasin ikatan di tangan dan badannya. Dengan sebuah tulang rahang keledai sebagai senjata, Simson berhasil ngalahin 1.000 pasukan Filistin. Dari cerita di atas, aku punya cerita serupa, yaitu waktu aku kelas 6 SD, aku dipilih buat kewakilin sekolahku dalam lomba futsal. Dan posisi yang dipilih oleh pelatihku buat aku adalah kiper, karena waktu itu aku itu orangnya cukup fleksibel ya, jadi di dalam tim aku itu bisa kayak kiper ataupun maju dan lain-lain lah. Jadi aku dipilih buat jadi kiper. Tapi sebenarnya aku punya cukup trauma yang mendalam sama posisi kiper karena akibat kejadian lomba 1 tahun yang lalu, yaitu waktu aku kelas 5 SD. Jadi waktu aku kelas 5 SD aku ngikutin lomba di Tropodo, dan itu aku juga dipilih jadi kiper. Dan di situ karena itu merupakan lombaku ya pertama kali, aku itu benar-benar gugup banget. Dan ya gitu, padahal aku udah doa tapi aku nggak berhasil ngatasin gugupku itu. Jadi waktu lomba dan waktu game aku ngebuat kesalahan yang fatal 2 kali, sehingga timku di situ benar-benar kalah lumayan banyak. Dan di situ aku benar-benar kayak munculin traumaku yang mendalam tentang kiper. Setelah itu kita kembali ke kelas 6, dan di situ aku setelah tahu posisiku sebagai kiper lagi, aku tentu protes dong ke pelatihku karena ya gitu, aku takut, bener-bener takut banget kalau aku bakal ngelakuin kesalahan yang sama. Jadi aku protes kayak, "Loh Pak, kenapa aku dijadiin kiper? Aku kan bisa maju, aku maju aja dong Pak." Dan di situ juga ada temanku yang bisa kiper, tapi aku yang dipilih jadi kiper. Dan itu kayak, "Pak, kenapa nggak temanku aja sih Pak? Aku nanti aku bikin kesalahan sih sama kayak dulu loh Pak." Terus pula kayak guru pelatihku itu ngeyakinin aku kayak buat udah nggak apa-apa, kayak ya udah kamu lo masa gitu tok takut, alas diulangi kamu kayak ya wis los saja gitu katanya kan. Jadinya kayak
aku terus bilang kayak, ya wes pak terserah lah, tapi aku gak janji kayak aku bakal hebat dan palingan aku bakal ngebuat kesalahan ya sama kayak dulu. Jadi aku tuh kayak udah ngedown dulu sama posisiku itu. Terus setelah latihan ya udah aku tetap pasrah jadi kiper. Dan hari H aku lomba, aku itu bener-bener takut banget, aku setakut-takutnya dan sampai aku grogi. Habis itu kayak aku itu bener-bener doa, Hamin satunya aku itu bener-bener doa dan doa. Jadi kayak aku tuh, Tuhan jika lo kayak memang kau berikan aku waktu buat nunjukin kemampuanku di sini dan aku jadi kiper, ya memang berikanlah aku jalan, berikanlah aku kekuatan buat ngatasi traumaku itu. Jadinya setelah itu aku doa dan doa, mungkin kayak aku tuh bener-bener sampai begadang gak bisa tidur karena saking takutnya. Habis itu hari hanya aku itu tadinya sekitar kayak rada siangan dan paginya itu kan tim juga yang tim yang lainnya disuruh lihat juga, dan tentu aku kayak di situ langsung aku udah grogi banget. Dan akhirnya aku waktu timku main aku kayak, ya Tuhan tolong berikanlah saya kekuatan buat ngelawan traumaku ini dan jadi kiper supaya aku itu bisa ngebanggain sekolahku, dan ini tuh lomba terakhirku sebagai kelas 6. Dan itu posisinya kayak si Tuhan, aku benar-benar pasrah sama Kau. Kalau aku di sini untuk kalah, ya udah, kalau memang jalanmu kalah aku bakal, ya udah aku pasrah sama Kau Tuhan. Dan di situ posisiku juga sebagai kapten dari tim itu, jadi kayak benar-benar tanggunganku besar banget. Jadi tanggunganku itu adalah mimpin timku sendiri dan aku harus melawan traumaku. Dan di situ ternyata ya diduga-duga Tuhan itu benar-benar kayak ajaib banget, dia ngasih aku kekuatan buat di situ kita ngelawan tim yang sebenarnya itu unggulan. Jadi sebenarnya di babak pertama kita udah kalah 2-0, tapi di situ Tuhan beri aku kekuatan buat ngelawan rasa traumaku dan beri aku kekuatan buat mimpin timku sendiri. Jadi aku ngasih semangat waktu break, dan di babak kedua kita berhasil menang dan ngalahin 3-2. Dan di situ aku juga ngebuat save yang benar-benar penting. Jadinya timnya musuh itu nggak jadi nambah poin dan kita ngebalikin keadaan jadi 3-2. Di situ kayak benar-benar kemenangan dramatis. Dan timku sendiri akhirnya berhasil juara 3 karena kita kalah di semifinal. Jadi kita di ibaratnya small final dan itu akhirnya kita juara 3. Jadi kayak di situ itu benar-benar Tuhan itu ada gitu loh buat kita. Dan dari dua cerita tersebut kayak kita itu Tuhan itu kita harus tahu kalau Tuhan itu kayak selalu mendampingi kita. Dari cerita Simpson, Tuhan berikan kekuatan buat Simpson ngelawan orang-orang di Filistin. Dari tulang aja itu bisa dijadiin senjata biar Simpson itu buat ngalahin orang-orang Filistin itu tuh totalnya dia itu 1 lawan 1000. Jadi ibaratnya dia itu solo versus squad. Nah situ Tuhan itu juga kasih kekuatan buat aku buat ngelawan traumaku dan jadi pemimpin dari timku. So Tuhan itu benar-benar baik. Jadi gitu guys. Nah untuk penutupnya tentu kita harus berdoa kembali. Jadi kita masuk ke doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, karena kami dapat mendengarkan sebagian dari keajaiban firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui saya untuk teman-teman serta Pak Erik yang mendengarkan pada hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat membuka mata dan hati kami untuk dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar hidup kami jauh lebih bermakna. Bantulah kami agar tetap konsisten dalam jalan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah aktivitas kami pada pagi hingga malam nanti. Tolong jauhkanlah dari mara bahaya baik terlihat maupun tidak terlihat, sehingga seluruh rangkaian aktivitas dan rencana kami pada hari ini dan kedepannya dapat terjalankan dengan baik. Demikianlah ya Tuhan doa yang dapat kami serukan pada hari